Oke, karena sudah jam 1:20 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah baru, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Bersama saya ya di sesi kedua. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-9 sampai nanti di pertemuan ke-16 ya. Hari ini mungkin materi yang akan dibawakan nantinya ya, nanti yang akan saya jelaskan ke kalian atau nanti saya yang akan ceramah gitu ya. Karena pertemuan ini sepertinya pertemuan baru lagi, saya melihat kayaknya tidak ada kelompok yang tersisa untuk presentasi, sehingga nanti yang presentasi adalah saya untuk pertemuan hari ini saja, pertemuan 9. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ini bakal kalian yang akan presentasi dan tentunya ada kelompok ya. Jadi hari ini mungkin memang ada 2 bagian yang akan saya kasih briefing ke kalian. Yang pertama adalah sedikit seperti kayak kontrak kuliah ya, karena dosennya berbeda maka kebijakannya juga tentu bisa saja berbeda, dan saya yang akan jadi dosen pengampu kalian di mata kuliah ini, sehingga nanti yang akan mengolah nilai itu adalah saya gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum beres urusannya kalian dengan dosen sebelumnya, silakan berhubungan atau berkomunikasi dengan beliau ya. Saya hanya akan dapat nilai jadi dari dosen pertama dan akan saya kombinasikan dengan nilai yang ada di saya, seperti itu ya. Nah, harapannya adik-adik semua bisa bagus nilainya untuk mata kuliah ini agar tidak merepotkan di belakang-belakang gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah punya pengalaman atau mungkin pernah dengar temannya yang bermasalah nilainya karena entah mereka tidak hadir atau misalnya mereka itu tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengerjakan UTS atau UAS, sehingga akhirnya nilainya bisa tunda atau 0 dan bisa jadi dosen tidak mau memberlakukan lagi perpanjangan perbaikan nilai karena kesalahan dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi mohon sekali kalian masih di pertemuan 9 ini gitu ya, bisa diingat-ingat kembali apakah tagihan tugas dan mungkin kewajiban kalian bersama dosen sebelumnya sudah selesai atau belum gitu ya. Nah, untuk pertama ya, saya mulai dari siakat dulu. Adik-adik semua akan saya kasih lihat bahwa dosen itu juga punya tugas selain memfasilitasi kalian dalam belajar di kelas online. Kita juga punya yang namanya bukti untuk kita laporkan ya di setiap pertemuan ya. Jadi untuk sesi 2 ini yang akan menghandle kehadiran atau presensi itu saya gitu ya. Jadi setiap nanti kelas online maka saya akan langsung memberikan kehadiran secara real time. Jika ada yang misalnya tidak hadir, entah ketika saya meminta misalnya saya memanggil orangnya tidak ada yang menyaut, atau mungkin kendala jaringan, itu bukan bukan kesalahan saya, sehingga mungkin bisa saja saya kasih alpa padahal orang itu ada di situ gitu ya. Jadi mohon sekali bisa diperhatikan. Nah, di sini bisa saya buka kalian sekarang filsafat kelas D ya. Jadi tadi pagi saya juga ada filsafat juga di kelas D. Nah, ini dosen pertama itu belum mengisi ini, jadi bukan saya yang akan isi, tapi beliau, dan saya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Saya akan mengisi mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16 gitu ya. Nah, harapannya kita tidak ada libur atau misalnya tidak ada halangan, sehingga
kita bisa on time untuk selesainya gitu ya. Jadi tidak ada lagi misalnya nanti kendala nyari waktu gitu ya, karena kalau libur pasti saya juga harus meliburkan kalian gitu ya. Jadi saya belum tahu kalender untuk di hari Kamis ini apakah ada hari libur atau tidak nantinya. Jikalau ada, tentunya pasti ada pengumuman gitu ya, atau ada info di grup WA bahwa misalnya pada saat pertemuan keberapa itu ada hari libur, maka nanti kita tentunya menggeser ke pekan depan ataupun mungkin ke waktu yang kita sepakati gitu ya. Nah, di sini saya langsung isi saja biar kalian juga tahu gitu ya. Jadi ini hari Kamis tanggal 10, jadi setiap dosen sebenarnya mengisi ini gitu ya. Nah, yang kita pelajari untuk hari ini adalah filsafat pendidikan aliran progresivisme. Nah, untuk materi hari ini saya yang akan ceramah nanti ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada absensi atau presensi. Jadi nanti setelah mungkin sebelum kita selesai kelas ini berakhir, saya akan panggil satu-satu orang-orangnya. Kalau misalnya orangnya tidak ada, maka langsung saya kasih alfa. Jika ada yang tidak hadir, entah itu izin, sakit, saya juga tidak mengharapkan kalian sakit ya, semoga kalian bisa sehat selalu. Tapi pun kalau misalnya ada kayak berhalangan hadir, maka minta tolong sekali orang yang bersangkutan itu langsung menginfokan ke saya sebelum masuk gitu ya. Jadi jangan menginfokannya setelah selesai kelas ini. Kalau sudah seperti itu, saya tidak akan mengganti absensi atau presensi di sini, gitu ya. Dan juga jangan mewakili orang, gitu ya. Jadi kalau yang bersangkutan tidak hadir, orang yang bersangkutan yang menginfokan ke saya. Silakan bisa chat lewat WA group atau pribadi, boleh. Tapi jangan mewakilkan ke temannya, gitu, atau mewakilkan ke ketua kelasnya, gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab diri sendiri, gitu. Di sini ada 28 orang yang terdaftar di Siakat ya. Nanti saya akan balik lagi ke sini ya sebelum kita tutup kelasnya di akhir ya. Nah, jadi rencananya nanti untuk pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-16 itu ya sesuai dengan jadwal ya, hari Kamis jam 1:20 sampai jam 3 ya. Seperti itu. Ini nanti akan saya isi setiap pertemuan ya. Selanjutnya mungkin sedikit terkait tugas, mungkin kalian bersama Pak Akram ya sebelumnya itu mungkin punya kebijakan tersendiri beliau terkait tugas ya. Nah kalau saya adik-adik semua mungkin kalian bisa lihat di layar kalian, di layar HP kalian atau layar laptop atau gadget yang kalian pakai. Sekarang saya pakai Google Meet saya sendiri. Jadi setiap pertemuan nanti saya yang akan menyediakan kalian, bukan kalian. Jadi kalian hanya datang belajar gitu ya. Saya sudah memudahkan itu. Kemudian linknya bakal akan saya share setiap pertemuan sebelum jadwalnya gitu ya, beberapa menit sebelumnya. Jadi silakan nanti stay tune dan harap bisa on time. Dan kemudian di layar kalian juga ada tombol merah bulat, itu artinya saya sedang merekam kalian dan rekaman ini bakal saya kasih ke kalian linknya. Sebelumnya akan saya upload dulu di YouTube saya. Di sini kalian bisa lihat kalau kalian lihat channel saya baru saja mengupload rekaman mata kuliah sama juga. Ini saya lupa tulis kelasnya. Ini kelas D. Jadi baru tadi pagi saya masuk dan saya langsung pada hari itu juga mengupload gitu ya. Nanti ini linknya bakal saya kasih ke grup WA dan kalian bisa nonton rekaman itu dan bisa dimanfaatkan rekaman itu untuk kalian nonton kembali atau pelajari kembali jika kalian butuh untuk menontonnya atau entah kalian tadi ada berhalangan hadir ataupun misalnya kalian kurang paham dengan kelas online pada saat itu. Jadi ada mungkin orang-orang yang perlu belajar lagi
silakan dimanfaatkan sumber belajar yang saya sediakan. Dan ya itu ya, saya coba lagi share untuk timeline kuliah ya. Jadi timeline kuliah di sini nanti bakal saya share juga ke kalian filenya. Ini semacam kayak RPS gitu ya. Nah, sepertinya kan karena tidak ada lagi kelompok yang tersisa, maka mau nggak mau kalian juga harus bikin kelompok lagi, terserah apakah mau kelompok sesuai mau kalian atau bagaimana gitu ya, nanti coba kita diskusikan bersama ya. Nah, sepertinya ini materi yang sudah kalian pelajari ya di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 kemarin bersama Pak Akram. Saya akan masuk di pertemuan 9 sampai 16 dan ini materi-materinya. Mungkin kalian juga sudah punya RPS-nya, silakan mungkin bisa dicocokkan, sepertinya sama gitu ya. Nah, di sini adik-adik untuk pertemuan ke-9 yang akan bawa materi saya, jadi saya yang akan presentasi sebentar, tapi nanti untuk pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu adalah kalian yang akan bagi kelompok, di mana kelompoknya itu ada 6 kelompok gitu ya. Jadi silakan nanti kita bisa tulis di sini nama-namanya gitu ya. Nah, itu berarti kita masuk ke terkait tugas juga ya. Jadi tugas untuk mata kuliah ini kalau bersama saya sangat mudah sekali, tapi saya tidak tahu apakah ini mudah bagi kalian atau tidak ya. Tugas pertama adalah kalian bagi kelompok. Jadi kalian silakan berkelompok, kemudian bagi kelompoknya jadi 6 dan silakan nanti sesuaikan kalian kelompok berapa. Kalau misalnya ada yang kelompok 1, maka materi yang akan dibuat makalahnya atau resumnya ini adalah yang ini, gitu ya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, setelah itu makalahnya itu dikumpulkan gitu ya di WA group dan pengumpulannya sama semua serentak di tanggal 17 April sebelum masuk kelas. Jadi biar kelompok 3, 4, 5, dan 6 yang tampil belakangan tetap mengumpulkannya di waktu yang bersamaan. Seperti itu ya. Jadi file makalahnya dikumpul bersamaan dan untuk file PPT-nya bisa di-upload-nya mungkin pada saat mau maju, silakan. Kalau untuk file PPT saya masih mudahkan dan fleksibelkan itu. Tapi kalau untuk file makalah bisa dijadikan satu kali kumpul gitu ya. Karena di saat itu juga saya akan langsung nilai tulisan kalian di makalah gitu ya. Untuk penilaian tugas kelompoknya tadi kalian bikin file makalah, kemudian kalian nanti juga aktif pada saat presentasi ya selama di kelas. Dan ya file PPT itu aja tugas untuk kelompok. Tapi kalau tugas individu di sini mungkin saya tidak meminta kalian untuk bikin resume ya. Saya tidak meminta kalian untuk bikin rangkuman setiap kali pertemuan. Itu bagi saya mudah ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah karena saya tidak punya tugas individu kalian, saya tidak mengumpulkan tugas individu kalian, artinya kalian harus memanfaatkan waktu selama 8 pertemuan ini untuk bisa aktif. Gitu. Saya hanya mengambil nilai kalian dari keaktifan kalian saja selama di kelas. Kalau misalnya ada seseorang yang hadir sampai pertemuan ke-16, tapi dia hanya pelangap-pelongo aja, atau misalnya dia tidak aktif, maka nilainya bakal 0. Gitu ya. Jadi silakan bisa aktif selama 8 pertemuan ini, sehingga saya bisa langsung nilai kalian. Gitu ya. Itu untuk tugas individu. Jadi tugas individunya sama sekali nggak bikin resume atau rangkuman, tapi kalian harus aktif di kelas. Nah, aktif di sini bisa jadi moderator, notulen, atau misalnya bertanya, jadi pemakalah, dan juga jadi yang menambahkan misalnya selaku audiens. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi tugas kelompoknya hanya bikin makalah saja itu ya. Sisanya kalian tinggal belajar selama 8 pertemuan ini gitu ya, sesuai dengan
jamnya, ya masuk ke kelas online dengan on time dan tentunya mengerjakan UAS gitu ya. Nanti UAS-nya bakal saya mungkin umumkan infonya seperti apa sebelum UAS itu gitu ya. Jadi mungkin di pertemuan 15 mungkin gitu ya, biar kalian bisa prepare apa yang jadi bentuk UAS-nya. Nah, itu ya apa namanya untuk tugasnya. Saya berharap adik-adik karena sudah belajar mata kuliah filsafat pendidikan di 8 pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa tahu lah ya bagaimana mungkin presentasi dan diskusi gitu ya, sudah familiar juga gitu ya. Sehingga nanti untuk pekan ke-10 dimulai dari kelompok 1, jadi kelompok 1 presentasi, maka yang jadi moderator dan notulen dari kelompok 2. Begitu juga nanti di pertemuan 11 sampai pertemuan ke-15. Dan karena saya yang bagi link Google Meet-nya, syarat untuk kita bisa masuk kelas online, jadi mulai dari pertemuan ke-10 ya, itu adik-adik semua harus sudah menyiapkan pertanyaan di grup WA. Jadi misalnya nih kelompok 1 mau maju di pertemuan ke-10 di pekan depan ya di tanggal 17 April, maka setiap dari kelompok ini bisa mungkin mewakili siapa satu orang ya. Kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6 itu harus melis atau menuliskan pertanyaannya di WA group gitu. Bikin itu list gitu. Misalnya nomor 1 atas nama siapa, perwakilan kelompok berapa, pertanyaannya tentang apa. 2, kelompok 2 siapa? Dari kelompok 2 berarti ya 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah siap pertanyaannya, kemudian moderator dan notulennya dari kelompok 2 harus sudah juga di situ tulis kesiapannya. Misalnya kelompok 2 siapa, atas nama siapa dan siapa, saya selaku moderator dan saya selaku notulen, saya siap untuk untuk masuk gitu misalnya. Nah, baru kalau misalnya saya lihat itu semua ada, baru saya akan kasih link Google Meet-nya. Kalau misalnya di pertemuan depan mungkin saja misalnya kelompok 1 itu sudah siap misalnya gitu ya, tapi pertanyaannya belum ada, moderator dan notulennya nggak ada, maka saya nggak akan kasih link Google Meet dan kita nggak usah belajar. Jadi adik-adik semua, artinya adalah kalian harus sudah belajar sebelum masuk kelas, bukan belajarnya pada saat di kelas aja. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi belum ready semua, maka kita pending aja dan kita nggak akan masuk pada saat itu gitu. Jadi mohon sekali itu syarat dari saya ya. Jadi bisa nanti diingatkan ketua kelasnya atau siapapun yang bertanggung jawab untuk mata kuliah ini untuk selalu setiap pertemuan harus ada keterangan bahwa misalnya pemateri dari kelompok 1 sudah siap, kemudian pertanyaan dari setiap kelompok sudah ada, dan juga moderator dan notulen juga sudah ada. Seperti itu ya. Karena untuk pekan depan saya sudah tidak lagi yang buka kelas ini, tapi yang langsung buka adalah moderator dan sudah langsung mulai presentasi dan diskusinya gitu ya. Seperti itu mekanisme dari saya, semoga bisa diperhatikan. Oke, itu tadi teknisnya ya. Selanjutnya kita mungkin bisa bagi kelompok. Saya coba lihat dulu di Siakat. Jadi ada 6 kelompok nanti ya untuk bikin makalah lagi. Ini dari 28, apakah semuanya hadir atau tetap ada di kelas ini atau ada yang pindah mungkin?
Boleh ada yang kasih tahu ke saya? Gimana? Apakah semuanya ada di sini 28 sampai sekarang? Karena dari kelas lain mungkin ada satu orang yang keterangannya itu dia ada namanya di situ tapi dia tidak hadir sampai pertemuan terakhir. Kalau kalian bagaimana? Ini nomor 1 sampai nomor 28 ini ada nggak di sini? Ada yang pindah mungkin atau seperti apa? Ibu Ada. semua Ya, Ibu. silakan. Dari 28 semua Ibu. Oh, ada semua. Oke. Apakah kalian mau bagi sendiri atau saya yang bagikan? Bagi sendiri, Ibu. Oke. Kalau bagi sendiri berarti saya skip untuk pembagian kelompoknya, tapi saya minta nanti list kelompok 1 sampai kelompok 6 itu mungkin paling lambat besok ya, biar saya data nama-namanya. Silakan bisa diskusi siapa yang mau di kelompok berapa. Kalau 6 kelompok berarti 28 dibagi 6, ada yang 4 mungkin ya, ada yang 5 juga gitu ya. Oke. Kalau itu sudah berarti saya mau langsung masuk ke materi, tapi mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada, berarti sudah paham ya. Jadi nanti kalaupun misalnya kalian butuh penguatan lagi, bisa nanti nonton rekaman dari saya ya. Kita masuk langsung ke materi ya. Jadi kalau misalnya ada yang expect, misalnya nih, ini kan baru habis liburan, terus masuk lagi, kayaknya enteng-enteng aja ya. Atau misalnya bakal cepat selesai, enggak. Kalau di saya, tetap sesuai dengan jadwal. Kita akan keluar di jam 3 maksimal gitu ya. Jadi saya tidak akan ngambil waktu kalian juga lebih lama, tapi sesuai dengan jadwal. Untuk hari ini saya yang akan handle materi terkait aliran filsafat pendidikan progresivisme. Harapannya saya berharap nih adik-adik semua sudah paham basic dari filsafat pendidikan ya, karena sudah belajar di pertemuan sebelumnya apa itu filsafat dan apa itu pendidikan. Bagi adik-adik yang mau nyatat atau misalnya mau juga ngetik di gadget masing-masing, silakan gitu ya, kita belajar bareng-bareng untuk hari ini. Saya juga berharap adik-adik semua bisa on cam, karena saya juga tidak bisa mengekspektasikan bagi orang-orang yang di sini hadir tapi nggak ada mukanya. How can I know gitu ya, you are there studying atau sleeping. Jadi kalau misalnya kalian hadir di situ tapi tidak on cam, gimana caranya saya tahu kalau kalian belajar atau tidur gitu ya. Dan ini keterbatasan dari kelas online sebenarnya, karena saya tidak bisa lihat kalian secara fisik. Saya hanya bisa lihat muka kalian, dan itu pun yang kalian lihat misalnya, yang kalian perlihatkan misalnya hanya plafon, saya hanya bisa lihat plafon kalian, bukan kalian gitu ya. Jadi itu entah kekurangan atau kelebihan gitu ya. Jadi harapannya kita bisa adil gitu ya. Jadi saya dari tadi on cam, adik-adik juga bisa on cam dari awal sampai akhir. Dan saya juga tidak mau misalnya ada alasan apa ya, saya tidak hadir Ibu karena paketan saya habis atau gadget saya lowbat gitu ya.
kalian kan yang mau belajar ya, jadi kalian sendiri yang harus prepare ya. Saya bukan pemerintah, jadi saya bukan yang bisa ngasih kalian kuota internet ya. Kalau dulu tuh kan ada kebijakan kalau kelas online itu ada kuota internetnya masing-masing. Nah, ini saya nggak bisa ngasih kalian kuota internet, jadi kalian bisa prepare. Misalnya nih, oh ada mata kuliah filsafat pendidikan online jam segini, coba cek dulu paketannya, kuotanya ada enggak. Coba cek dulu gadgetnya berfungsi atau enggak gitu ya. Sestandar itu dan seminimal itu gitu ya. Kalian harus siap untuk belajar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke mata kuliah ini ya. Kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan pada saat saya menjelaskan, silakan aja gitu ya. Karena ya saya sebenarnya lagi presentasi ke kalian gitu ya sekarang. Wait ya, soalnya saya sambil ngomong, saya juga sambil ngehandle sendiri ini layarnya. Saya mau kasih lihat ke kalian, saya juga punya materi, jadi mungkin sedikit informasi. Saya ngajar di mata kuliah filsafat pendidikan ini udah dari saya masuk jadi dosen. Jadi dari tahun 2022. 2022 saya langsung masuk dapat mata kuliah ini sampai sekarang, sehingga mungkin bisa dikatakan saya ya hafal atau kenyang dengan materi ini ya, materi mata kuliah filsafat pendidikan. Oke, saya kasih ke kalian dulu. Saya aktifkan sisi. Jadi seperti yang mungkin kalian lihat masih loading ya. Kalau di tahun kemarin itu saya berlakukan Google Classroom. Jadi setiap dari mata kuliah ini ada kelompok-kelompoknya ya, hampir mirip dengan WA group gitu ya. Tapi kalau tahun ini saya enggak kasih seperti itu. Tapi ya kelebihannya di sini materi dan tugas-tugas dari mahasiswa itu masih tersimpan di sini. Jadi saya masih bisa pakai punya mereka di tahun kemarin ya, kakak tingkat kalian. Jadi saya ambil materi hari ini juga dari mereka ya. Kalau ada yang mau silakan. Untuk pertemuan kali ini kita bahas aliran filsafat progresivisme. Jadi ada dua nanti yang akan saya tampilkan. Pertama materi dari kelompok ya, kelompok yang sudah pernah ambil mata kuliah ini mahasiswanya, ya kakak tingkat kalian 1 tahun. Kemudian ini bahan bacaan tambahan dari saya. Ya. Nanti kalau misalnya kalian melihat bacaan dari mereka salah, jangan ditiru kesalahan mereka ya. Ada yang tahu ini orang-orangnya? Ada 2 orang ya. Kalau kalian mungkin kelompoknya lebih banyak anggotanya ya, karena kalian bagi kelompok lagi ya, cuma 6. Nah, sebenarnya saya mengulang lagi apa yang saya omongkan di pagi hari, karena sama sebenarnya kelasnya gitu ya, terkait progresivisme juga ya. Nah, ini materi yang akan saya kasih ke kalian terkait materi hari ini. Saya tidak akan bisa mengcover semua halaman ini, karena nanti mungkin kalian bisa tahu bagaimana cara saya belajar juga dari saya menjelaskan ke kalian, gitu ya. Nah, satu lagi saya akan kasih lihat kalian bacaan dari saya sendiri. Jadi saya juga kasih bahan bacaan selain dari kelompok makalah tadi. Tapi mohon maaf, bacaannya bukan bahasa kita, tapi bahasa Inggris gitu ya. Oh, ini belum ter-share. Oh ya, oke. Jadi ini bacaan bahasa Inggris yang biasanya saya kasih juga ke pemakalah atau ke adik-adik semua gitu ya, habis mereka presentasi dan diskusi, dan ini bisa dipakai buat bacaan tambahan gitu ya. Nah, ini kalau adik-adik tahu
se-effort apa saya sekarang saya sambil buka laptop gitu ya. Ini saya juga lihat kalian di HP saya. Mungkin kalian bisa lihat di situ ada 2 nama saya di situ. Saya bisa kontrol apa yang saya share itu benar atau tidak, karena kalau di Google Meet biasanya kita tidak tahu apakah sudah ter-share atau belum itu ya screen-nya. Oke, jadi ini nanti dua bacaan yang akan saya bolak-balik kasih lihat ke kalian. Nah, tapi selain itu juga effort saya adalah karena kita nggak ada papan tulis, jadi saya harus punya papan tulis gitu ya. Nah, papan tulisnya mau nggak mau harus saya adakan juga gitu ya. Jadi saya beli ini semacam, kalau mungkin kalian bisa lihat apa sih namanya, kayak papan digital gitu ya, untuk saya nanti coret-coret ini dan kalian bisa lihat secara real time juga ya, sama seperti kayak ketika di kelas, tapi ya bedanya kalian lihatnya lewat laptop gitu. Kalau misalnya tulisan saya kayak tulisan dokter, bisa nanti langsung tanya aja yang ditulis apa Ibu gitu ya. Nah, sepertinya juga belum saya share, jadi saya hentikan dulu. PowerPoint-nya ini ya. Oke, masih loading ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini terkait aliran filsafat pendidikan progresivisme. Kalau misalnya kalian mau nonton rekaman kelas sebelumnya, kelas pagi tadi, sebenarnya sama. Saya mengulang lagi materi yang sama di kelas yang berbeda. Jadi kalau ada yang mau nonton silakan juga dilihat di channel saya itu ya. Hampir mirip sebenarnya. Oke, kita masuk ke sini. Semoga bisa kelihatan ya. Nanti yang mau saya tulis terkait, kenapa di situ sayangnya? Di sini. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. Kalau yang pakai HP mungkin bisa lebih, mungkin di rotate gitu ya, biar lebih kelihatan, atau bisa di zoom in juga. Karena kalau dari HP sepertinya kecil ya tulisannya. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. Sebelum saya ke sini, kita harus, adik-adik sebenarnya bisa merefleksikan atau kayak ingat-ingat lagi apa itu filsafat, apa itu pendidikan ya. Karena kan ini intinya ya. Nah, saya nggak mau ngulang terlalu banyak lagi terkait dua konsep ini karena harusnya kalian udah paham. Karena di pertemuan-pertemuan awal-awal itu kan kalian bahas konsep filsafat dan pendidikan ya. Nah, filsafat. Apa itu filsafat? Nah, filsafat ini ada dua kata, philo dan sophia. Philo dan sophia. Philo artinya suka, sophia artinya kebijaksanaan. Bisa enggak? Oh, enggak kelihatan ya. Ya, saya share screen. Saya slideshow. Mungkin kita bagaimana ya? Begini saja dulu ya. Tapi enggak terlalu full di situ screen-nya. Jadi seperti ini saja dulu ya. Nah, philo dan sophia artinya suka kebijaksanaan. Artinya orang berfilsafat itu adalah orang yang bijaksana, orang yang wise. Ini harusnya kalian udah paham ya.
maksud dari filsafat itu. Kebijaksanaan. Orang pernah mungkin bilang ke kalian atau kalian juga mungkin familiar dengan kalimat seperti ini bahwa semakin tua orang semakin bijaksana. Artinya mungkin bisa dikatakan orang yang lebih tua atau orang yang sudah tua itu mereka orang yang bijaksana. Bisa jadi itu benar, tapi bisa jadi juga salah gitu. Artinya tidak semua orang tua itu bijaksana. Orang yang tua ya, bukan orang tua. Orang yang tua. Atau orang yang sudah usianya lebih tua gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena filsafat itu bukan bawaan dari lahir. Atau bukan bawaan ketika orang itu makin tua, dia langsung bijaksana begitu saja. Kayak anugerah yang langsung dititipkan gitu ya. Tidak. Filsafat itu harus diperoleh. Filsafat itu harus dipelajari. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih muda dari kalian misalnya, atau ada orang yang umurnya sepantaran dengan kalian, tapi mereka lebih bijaksana, bisa jadi mereka sudah dikatakan ya mereka bijaksana gitu tanpa memperlihatkan umur di sini atau usia di sini gitu ya. Nah, orang-orang yang bijaksana itu bagaimana caranya mereka itu bisa sebijaksana itu gitu ya. Nah, filsafat itu kan tadi harus diperoleh ya, harus didapatkan sendiri, harus aktif gitu ya orang itu. Bukan dia hanya diem aja tiba-tiba dia bijaksana, enggak seperti itu. Sehingga filsafat itu ada prosesnya. Prosesnya di sini misalnya dengan dia berpikir. Berpikir ini adalah salah satu proses yang semua orang itu lakukan gitu ya. Nah, filsafat itu mencoba membuat orang-orang itu terus berpikir. Berpikir di sini bisa banyak hal ketika dia misalnya bertanya, ketika misalnya dia mencari jawaban, ketika misalnya dia melihat atau mengamati. Ini adalah proses dia berpikir, gitu ya. Jadi kenapa mungkin kalian bisa tahu bahwa ada filsuf-filsuf gitu ya, atau orang-orang yang berfilsafat, yang kita pelajari pemikirannya, itu mereka bisa bijaksana karena mereka selama hidupnya melakukan proses berpikir terus-menerus. Jadi proses yang dilakukan itu tidak hanya satu kali saja, tapi seumur hidupnya mereka berpikir. Berpikir dengan cara mereka mengamati sesuatu, mengamati lingkungan mereka, mengamati kehidupan di sekitar mereka, mengamati diri mereka sendiri, mengamati fenomena alam, mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, atau misalnya mereka bertanya, misalnya kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa misalnya matahari itu terbitnya di sebelah sana, tapi tenggelamnya di sebelah sana, itu adalah salah satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi contoh gitu ya. Kemudian setelah bertanya mungkin mereka mencari jawaban dari mereka mengamati lagi gitu ya, terus menerus sehingga mereka dari mereka berpikir ini sehingga muncul yang namanya pemikiran yang kritis. Pemikiran kritis di sini artinya pemikiran yang punya banyak pertimbangan gitu ya, punya banyak pemikiran ataupun punya banyak pendapat gitu ya. Jadi bukan hanya jawaban itu satu atau jawaban itu hanya A, tapi bisa jadi B, C, D, E sampai Z dan mungkin sebanyak yang dia dapatkan gitu ya. Dia bertanya lagi ketika ada jawaban, bertanya lagi dan terus menerus seperti itu sehingga dia punya pemikiran kritis dan dari kritis inilah puncak tertingginya itu adalah wise tadi, kebijaksanaan. Gitu ya.
Nah, artinya orang-orang yang berfilsafat ini bukan hanya orang-orang yang berumur saja atau orang-orang yang sudah tua saja, tetapi kita sendiri ketika kita belajar itu sekarang kita lagi berfilsafat gitu ya. Jadi kita belajar mata kuliah lain selain mata kuliah filsafat pendidikan, kalau kalian pada saat itu berpikir, maka kalian juga berfilsafat. Walaupun mata kuliah yang kalian pelajari bukan mata kuliah filsafat pendidikan. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu definisi dari saya terkait filsafat. Jadi filsafat ini bisa kalian turunkan dari dua istilah philo dan sophia, gitu ya. Dan seterusnya sampai kita dapat kesimpulan sendiri. Dan harapannya adik-adik semua di sini sudah bisa punya pendapat sendiri terkait filsafat itu apa, walaupun mungkin tidak mirip dengan kalimat-kalimat yang saya jelaskan ke kalian tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin punya argumen filsafat itu adalah proses berpikir, bisa juga gitu ya. Atau misalnya orang yang berfilsafat itu adalah orang yang suka bertanya, bisa juga karena bertanya itu salah satu dari berpikir dan berpikir itu adalah proses untuk mencari kebijaksanaan. Seperti itu ya. Nah, kita udah selesai di filsafat, sekarang kita ke pendidikan. Pendidikan ini adalah kata juga ya, satu kata ya, di mana pendidikan ini juga kita bisa definisikan menurut kita itu pendapatnya dari arah yang mana atau dari pandangan yang mana. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses atau sebuah aktivitas. Nah, atau sebuah apalagi tindakan atau sebuah kegiatan. Empat ini saja bisa dikembangkan jadi satu kalimat yang beda-beda gitu ya. Nah, ngapain pendidikan ini? Apa yang dilakukan? Misalnya saya mengutip tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa seperti ini definisinya? Atau ada lagi pendapat orang, misalnya pendidikan itu ya proses belajar. Atau ada lagi pendidikan menurut orang lain misalnya ya proses untuk mendapatkan skill agar kita bisa cari kerja. Ya bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi kita tergantung kita melihat pendidikan itu apa gitu ya. Tapi pasti dia adalah sebuah kegiatan, sebuah usaha gitu ya. Jadi bukan sebuah hasil saja tetapi juga harus melewati tahapan demi tahapan sehingga hasilnya didapatkan gitu ya. Nah, kalau saya balik lagi ke definisi ini bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pasti kalau orang yang kritis atau orang yang berfilsafat akan bertanya kembali, apa itu bangsa? Seperti apa itu mencerdaskan, gitu ya. Sehingga makanya tadi kenapa saya mengatakan bahwa filsafat itu prosesnya itu terus-menerus. Jadi dari satu jawaban ini kita bisa bertanya lagi lebih lanjut. Mencerdaskan itu seperti apa? Bangsa ini yang dimaksud siapa? Gitu ya. Jadi nanti timbul lagi pertanyaan, mencerdaskan itu apa dan bangsa itu apa? Gitu ya. Misal ya, dari pertanyaan itu. Misalnya mencerdaskan itu artinya orang yang cerdas itu misalnya adalah orang yang punya skill atau kemampuan tertentu gitu ya. Dia punya pengetahuan dan dia juga punya sikap atau attitude yang baik. Menurut saya cerdas itu adalah seseorang yang punya 3 paket ini. Misal orang yang ahli di bidang kedokteran atau dokter spesialis, maka tentu dia punya pengetahuan mengenai
struktur tubuh, kemudian fungsi tubuh, dan apa misalnya gejalanya kalau ada penyimpangan atau penyakit gitu ya. Kemudian dia juga bisa punya kemampuan, keterampilan dalam ketika dia operasi, harus ada tindakan operasi, dia pasti bisa melakukan itu gitu ya, treatment. Dan tentunya ada sikap dokter yang dijunjung tinggi. Artinya dia bukan orang yang walaupun dia punya pengetahuan dan skill yang bagus, tapi sikapnya misalnya dia sembrono, tidak jujur, kemudian dia tidak tepat waktu terhadap pekerjaannya, maka dia tidak dikatakan cerdas gitu ya. Jadi menurut saya cerdas itu ada tiga-tiganya ini, skill, pengetahuan, dan sikap. Seperti itu ya. Kemudian mencerdaskan tadi sudah, bangsa di sini siapa? Bangsa di sini adalah masyarakat. Masyarakat siapa? Misalnya masyarakat yang umur di bawah berapa? Atau misalnya masyarakat produktif gitu ya, yang mau kerja, misalnya sekitaran umur 17 tahun sampai umur 40 tahun misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Nanti bisa lagi ditanya gitu, produktif itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini intinya adalah pendidikan itu harus mencerdaskan kehidupan masyarakat yang nantinya akan jadi orang-orang dewasa yang akan menggantikan orang-orang dewasa sebelumnya. Berarti siapa sih di sini? Yaitu siswa. Siswanya umur berapa? Mungkin kita bisa lihat dari pendidikan di Indonesia, siswa itu kan udah ada yang mulai dari playgroup ya, sampai perguruan tinggi sekarang. Jadi siswa dan mahasiswa. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang yang mengatakan pendapatnya terkait pendidikan itu adalah proses belajar. Nah, kalau orang yang berfilsafat, dia tidak akan bisa puas dengan kalimat yang seperti ini saja. Pasti mereka akan bertanya, proses belajar yang dimaksud seperti apa, gitu. Tujuannya apa, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Nah, dengan kombinasi filsafat dan pendidikan ini, maka kita sebenarnya sudah sampai di pertemuan ini. Artinya, kalau kalian sudah punya konsep yang matang terkait filsafat dan pendidikan, maka kita bisa lanjut di aliran filsafat pendidikan progresivisme. Jadi, satu slide ini, kalau dijelaskan, itu bisa panjang lebar seperti yang saya jelaskan ke kalian. Gitu ya. Saya belum membaca makalah tadi. Saya hanya membedah apa itu filsafat dan apa itu pendidikan. Jadi adik-adik semua harapannya karena kalian sudah belajar filsafat pendidikan ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, kalian juga sudah bisa berargumen sendiri mengenai materi yang akan kalian bawakan di pertemuan-pertemuan yang akan kalian jadi presenternya gitu ya. Mungkin sedikit info dari adik-adik saya di pertemuan 1 sampai 8 itu juga mengajar mata kuliah filsafat pendidikan, tapi bukan di kelas kalian tentunya ya, dan juga bukan di kelas pertama tadi, kelas D, tapi saya masuk di kelas C. Jadi saya itu nggak selesai-selesai mengajar mata kuliah ini karena setelah selesai 1 sampai 8 pertemuan di kelas C, saya langsung ngajar di sini. Sehingga saya tahu pertemuan sesi 1 bersama dosen awal itu apa aja, gitu ya. Nah, dari pengalaman saya melihat mahasiswa itu ketika berargumen, kenapa saya minta adik-adik semua untuk on cam, biar saya tahu ketika kalian itu bicara atau kalian itu bertanya ataupun kalian itu menjelaskan, itu saya tahu kalian itu tidak hanya membaca saja secara keseluruhan argumennya, tetapi juga kalian membuat sendiri kalimatnya gitu ya. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman saya di kelas sebelumnya. Saya tahu sekali orang-orang yang menjawab itu dengan
mereka membaca aja. Apalagi sekarang kalian sudah sangat dimudahkan dengan ChatGPT, sehingga kalian tinggal tulis aja pertanyaan dari teman kalian dan jawaban itu dari otak ChatGPT, bukan dari otak kalian. Sehingga ketika itu terjadi, saya langsung memberhentikan orang itu atau mahasiswa itu dan saya minta untuk dia buat ringkasan pada saat itu juga gitu ya. Karena buat apa kita bicara itu panjang lebar tapi kita nggak paham apa maksudnya gitu ya. Jadi nanti coba saya akan lihat ke kalian juga apakah kalian punya progres itu atau tidak. Kalau masih perlu dilatih maka akan saya latih juga kalian gitu ya. Karena belajar untuk punya pendapat sendiri atau berargumen sendiri itu penting gitu ya. Bukan hanya untuk mata kuliah ini tapi untuk mata kuliah selanjutnya gitu ya. Dan apalagi ketika kalian sudah di tingkat akhir atau sudah skripsi itu sangat penting bekal untuk ini gitu ya. Bekal untuk tahu pendapat dan argumen sendiri ya. Oke. Itu terkait filsafat pendidikan, saya belum ke progresivisme. Saya berhentikan dulu di bagian PPT-nya. Saya masuk lagi ke makalah, karena tadi saya belum ke makalah ya. Saya mau adik-adik lihat apa kesalahan yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian ketika bikin makalah, dan harapannya itu tidak terjadi di kalian, atau at least kalian tahu itu adalah kalimat yang salah misalnya ya. Nah, materinya, belum saya. By the way, saya dari tadi pagi bicara sampai sekarang gitu. Jadi saya selesai tadi pagi itu dari jam 7.30 sampai 9.10. Terus tadi saya itu ke lab ya, ngomongin soal anggaran dan segala macam gitu ya. Ketemu dengan Ibu Wati. Baru lagi saya balik lagi ke rumah untuk ngajar gitu. Jadi saya belum makan sama sekali. Jadi tadi mohon maaf kalau kalian lihat tadi saya makan ya. Saya belum makan dari tadi pagi. Ini plagiarismenya, bentar ya. Untuk materinya. Ini, oke. Oke ya, ini mungkin bisa kelihatan di situ lagi proses. Jadi boleh seperti ini gitu ya, cover. Jadi makalahnya tentang apa nanti kalian, tergantung ya. Mungkin ada aliran filsafat pendidikan esensialisme, maka nanti harus disesuaikan juga dengan judulnya. Saya tidak minta kata pengantar, kalau misalnya kalian butuh kata pengantar atau bertanya apakah perlu kata pengantar, nggak perlu. Daftar isi juga nggak perlu, karena tentunya salah juga. Biasanya banyak yang saya temukan kata pengantarnya salah, daftar isinya tidak dirujuk dengan halaman yang benar, jadi buat apa? Jadi langsung aja ke sini, ke bagian isi ya. Nah, kita lihat apa yang mereka tulis. Di sini, di paragraf pertama, kita sambil belajar ya, bareng-bareng. Jadi, progresivisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang di awal abad ke-20. Oke, paham ya? Jadi dia berkembangnya di abad 20, artinya tahun 2000-an, awal 2000-an ya. Dan mempunyai pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika. Jadi artinya aliran filsafat ini muncul pertama kali di Amerika. Ya. Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika. Sampai di sini sudah mulai ada kalimat atau kata yang salah. Atau ya kita nggak paham maksudnya apa gitu ya. Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika. Kalau kita pahamin maksudnya apa gitu ya. Maksudnya adalah mungkin aliran ini lahir di Amerika. Padanan kata bumi nggak mungkin ada di Amerika sini, karena Amerika itu kan dia negara, gitu ya, bukan bumi. Nah, kata-kata yang seperti ini kalau kalian tulis sendiri pasti kalian notice gitu. Tapi kalau ini kalian pakai dalam bentuk hasil copy paste, tentunya akan tidak didapatkan atau kalian tidak notice gitu ya.
Makanya saya berharap sekali ke kalian ketika bikin makalah atau resume, kalian boleh copy paste gitu ya. Silakan aja. Kalian boleh ambil dari sumber orang, boleh. Karena kan kalian lagi belajar, jadi kalian bukan menemukan sendiri pemikiran itu gitu ya. Tapi ketika copy paste ya jangan langsung satu kali dikumpul, setelah itu sudah klaim itu adalah punya saya. Itu sudah tidak etis ya. Jadi ketika kalian copy paste ya silakan dibaca lagi. Sama seperti kita tadi baca bareng-bareng itu gitu ya. Karena pasti akan ada kata-kata yang keliru atau misalnya kalian perlu edit kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian copy saja tanpa kalian edit itu salah. Copy paste tapi edit boleh gitu ya. Nah, jadi di sini salah di bagian sini artinya padanan katanya salah ya. Kemudian sedangkan yang lainnya adalah paham filsafat yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Maksudnya apa ini? Kenapa tiba-tiba Eropa? Gitu ya. Mungkin saja maksudnya adalah aliran filsafat ini munculnya di Amerika tapi berkembang ke Eropa, ke benua Eropa. Jadi meluas alirannya gitu ya. Mungkin karena kalimatnya ambigu ini ya. Lalu progresivisme lahir, ini juga progresivisme, oke. Lahir sebagai pembaharuan dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional yang diwarisi dari abad ke-19. Dari sini muncul lagi pertanyaan gitu ya. Kalau kalian pakai filsafat ya dalam belajar atau membaca. Maksudnya mungkin adalah alasan munculnya aliran filsafat ini, aliran filsafat progresivisme, ini karena orang-orang pada zaman itu, orang-orang di abad ke-19 itu merasa bahwa aliran filsafat pendidikan waktu itu, yang dulu itu udah lama. Artinya kayaknya harus ada kebaruan gitu, atau ada yang perlu dibenahi, atau ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Sehingga muncullah aliran filsafat ini gitu di awal abad ke-20 seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ketika kalian membaca sesuatu kalian juga bisa kritis bahwa tidak semuanya apa yang kita baca itu bisa kita langsung setujuin atau kita langsung percaya gitu ya. Nah, lanjut. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat gitu ya. Kemudian dari sini kalimat kedua ini dalam konteks filsafat pendidikan progresivisme bla 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 sampai titik. Kalau kalian notice di sini ini adalah satu kalimat. Satu kalimat ini, berapa baris ini? Kalau misalnya kalian copy paste tanpa edit begini kejadiannya gitu ya. Artinya tidak bisa seperti ini. Satu kalimat itu boleh panjang tapi tidak sepanjang berapa baris ini. Nah, sehingga kita bisa sebenarnya memecah satu kalimat yang panjang banget ini jadi beberapa kalimat gitu ya. Ini yang kalian bisa temukan kalau kalian lihat punyanya makalah kakak tingkat kalian gitu ya. Jadi kesalahan seperti ini jangan diikutin. Kita bisa pecah misalnya dalam konteks filsafat pendidikan progresivisme, aliran ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada siswa misalnya. Titik. Ya. Lanjut misalnya bahwa artinya mungkin bisa ditambah kata titik setelah itu apa? Artinya atau hal ini maksudnya adalah proses belajar yang ini ya, proses belajar di kelas itu harus diarahkan siswa untuk latihan berpikir. Titik. Contohnya misalnya dengan meminta siswa untuk berpikir secara sistematis, kemudian latihan membuat kesimpulan gitu ya dari masalah yang
dari misalnya perintah guru untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian buat sendiri, maka kalimat-kalimat yang tadinya dari kopian itu bisa jadi kalimat kalian sendiri karena kalian yang edit. Seperti itu ya. Nah, dari 2 paragraf ini kita bisa langsung dapat, kalau kalian bisa tadi pahamin ya, apa itu aliran filsafat pendidikan progresivisme. Bayangkan saya hanya belajar atau kita hanya masuk di latar belakang aja yang 2 paragraf ini. Kita belum masuk ke bagian isi. Ya. Karena ya memang hanya 2 paragraf ini kita bisa ngembangin jadi banyak banget penjelasan gitu ya. Jadi kita nggak perlu baca banyak banget, tapi kita nggak paham maksudnya apa gitu ya. Jadi dari 2 ini kita sebenarnya bisa pecah itu ya. Kita balik lagi ke bagian PPT. Saya akan stop share dulu sebentar, baru kita lanjut lagi ke PPT. Nah, kalau kalian amati atau kalau kalian perhatikan, begitu caranya mungkin saya belajar. Nah, adik-adik yang lain mungkin bisa saja beda lagi cara belajarnya seperti apa. Kalau saya seperti itu tadi, jadi ada bacaan, ada 1 kalimat saja mungkin atau 1 paragraf saja, itu yang kita bedah satu-satu. Sehingga ketika kalian ditanya, kalian itu sudah punya argumen sendiri gitu ya. Tidak ngikutin omongannya orang gitu ya. Tapi ketika ditanya nggak tahu apa. Seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, kita coba masuk ke aliran filsafat pendidikan dari penjelasan makalah tadi ya. Oke, kita masuk ke sini. Apa itu aliran progresivisme ya? Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya bakal kasih tahu ke kalian bahwa ketika tadi saya ngejelasin bahwa yang namanya filsafat pendidikan ketika kita gabung, itu kan artinya adalah ada seseorang yang punya pendapat sendiri terkait pendidikan itu mau seperti apa, misalnya gitu ya. Misalnya saya belum ke progresivisme ya, saya masih nganter dulu ke kalian kenapa ada aliran di sini. Ya. Jadi misalnya ada si A. Si A ini dia sudah belajar filsafat, dia sudah misalnya kuliah terkait pendidikan dan lain sebagainya, kemudian mencetuskan kebijakan atau kayak pemikiran bahwa pendidikan itu harus bla 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 gitu ya. Kemudian ada lagi orang lain di belahan dunia lain yang juga concern di bidang pendidikan, tapi mengatakan bahwa pendidikan itu bla 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 gitu ya, sampai seterusnya gitu ya. Nah, bisa jadi pendapat A dan pendapat B itu beda-beda gitu ya. Jadi mereka punya keunikan atau khas mereka sendiri terkait pendidikan itu apa, antara A dan B gitu ya, sehingga pendapat A dan pendapat B bisa dikatakan sebagai aliran pendapat A atau aliran filsafat pendidikan menurut A dan juga aliran filsafat pendidikan menurut B, seperti itu. Sehingga mungkin kalau kalian baca buku, aliran filsafat pendidikan itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kenapa banyak? Karena itu tadi, setiap orang itu punya pendapat terkait pendidikan menurut mereka masing-masing. Seperti itu, ya. Sehingga muncullah yang namanya aliran filsafat pendidikan, gitu ya. Yang hari ini kita bahas itu adalah aliran progresivisme. Seperti itu. Oke. Saya hapus aja ya. Ini hanya sebagai... Oke. Nah, kita masuk ke progresif. Ya masih ada 30 menit kurang ya. Nah, progresivisme itu apa? Progresivisme itu ada kata progresif dan ada akhiran isme. Kalian mungkin tidak
asing ya dengan kata progresif. Misalnya kayak kalau kalian pernah dengar ada orang tua itu punya pajak penghasilan namanya pajak progresif, atau misalnya ada juga kata progresif itu dipakai, oh kamu seprogresif itu ya pemikirannya, atau misalnya bisa jadi kayak progresif itu dipakai untuk kalimat yang menyatakan bahwa proses itu terjadi dan proses itu berubah, ada yang berubah gitu ya. Nah, itu nggak salah juga gitu ya. Nah, kemudian isme. Isme ini biasanya akhiran isme di suatu kata itu merujuk pada suatu pemikiran. Pemikiran atau ya mungkin bisa jadi ada yang disebut juga kepercayaan, kemudian ada pandangan atau POV gitu ya. Jadi progresivisme itu adalah suatu kepercayaan atau pemikiran terkait progresif. Nah, progresif itu sendiri tadi misalnya saya kalau di kelas sebelumnya itu saya menganalogikan progresif itu kita pakaikan grafik aja gitu ya, daripada saya nulis kalimat ya. Mungkin kita bisa membayangkan dengan grafik ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ketika di sini 1, mungkin di sini juga 1 misalnya ya. Ketika di sini 2, maka di sini 2. Di sini 3, maka di sini 3. Maka ketika kita mencoba untuk menggambar grafiknya, anggapkan saja ini lurus ya, maka terjadi yang namanya progresif di sini. Artinya apa? Terjadi yang namanya perubahan. Dari kondisi 1, itu dia naik 1, di kondisi 2 dia naik 2, di kondisi 3 dia naik 3. Jadi artinya kondisi 1 dan kondisi 2 itu tidak sama. Terjadi perubahan. Kalau perubahan di sini kalian lihat ada kenaikan. Semakin dia naik 1, semakin dia nambah 1 di sebelah sampingnya, sebelah atasnya juga naik lagi 1 gitu ya. Jadi dia naik. Terjadi yang namanya perubahan. Itu progresif. Artinya terjadi yang namanya perubahan. Ya, misalnya kalau dalam grafik ini dia ada yang namanya kenaikan atau misalnya kemajuan gitu ya. Jadi artinya aliran filsafat pendidikan progresivisme ini tuh melihat bahwa pendidikan itu dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa itu harus ada yang namanya perubahan, atau harus ada yang namanya perbaikan, atau harus ada yang namanya kemajuan. Seperti itu gitu ya. Ini kesimpulan saya bahwa yang namanya tadi progresivisme itu pendidikan harus mengalami yang salah, yang harus mengalami perubahan atau kemajuan tadi ya. Seperti itu. Ini garis besarnya. Kenapa? Karena tadi kalau kalian coba sedikit mengingat kalimat-kalimat di makalah itu, bahwa pendidikan itu, progresivisme itu dia muncul karena orang-orang pada saat itu merasa bahwa pendidikan konvensional, yang namanya pendidikan konvensional, ada istilah yang namanya pendidikan konvensional ya. Jadi pendidikan konvensional itu adalah pendidikan yang prosesnya itu dipakai terus-menerus. Jadi kalau hal itu dipakai, maka seterusnya dipakai terus gitu ya. Nah, itu konvensional. Jadi sesuatu itu terus-menerus dipakai. Jadi pendidikan lama gitu ya. Ini pendidikan konvensional itu pendidikan lama atau cara lama itu harus bisa berganti. Karena tadi dari abad 19 ke abad 20
ini kan selisih 10 tahun ya. Yang namanya abad itu kan 1 abad 10 tahun. Jadi mereka merasa bahwa pendidikan lama yang di sini itu bisa jadi tidak relevan dengan pendidikan yang harusnya terjadi di abad 20. Sehingga muncullah progresivisme di sini. Seperti itu, gitu ya. Itu alasan mereka. Nah, kemudian mereka juga mengatakan kalau di makalah itu bahwa siswa atau subjek didik itu harus belajar sendiri, gitu ya. Jadi tidak disuapin terus-menerus oleh gurunya untuk belajar. Kalau di abad ke-19 mungkin si gurunya ya masih bisa untuk mendikte gitu ya siswanya untuk belajar ini, belajar itu dan lain sebagainya, sehingga yang mengontrol kelas atau yang mengontrol pembelajaran di kelas itu hanya guru. Tetapi menurut aliran filsafat pendidikan ini ya, yang progresif ini mengatakan bahwa ini abad sudah berubah nih. Ini zaman sudah berubah. Apakah masih perlu sama guru yang menjadi pengontrol dari kelas itu gitu ya. Sehingga mereka mencetuskan sepertinya yang harus belajar itu bukanlah guru, tapi yang harus belajar, yang aktif belajar itu adalah siswa itu sendiri. Karena kenapa? Karena yang mereka kan siswa ini bersekolah itu kan untuk mereka sendiri ya, bukan untuk gurunya gitu ya. Jadi yang harus melakukan persiapan sehingga mereka bisa bekerja atau mereka adaptif ketika mereka dewasa adalah siswa itu sendiri. Sehingga bagaimana kalau pendidikan di abad 20 itu lebih memfokuskan pada siswa yang harusnya bisa belajar sendiri daripada belajar disuapin terus oleh gurunya. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa tadi kita tarik dari penjelasan 2 paragraf di makalah tadi gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Apa masih loading? Apa masih ini ya, mikir-mikir? Gitu ya. Oke, dari 2 paragraf tadi sebenarnya kalau kalian mungkin lebih kreatif lagi, kita bisa ngembangin lagi gitu ya. Jadi saya kembangin lagi ya dari 2 paragraf tadi. Apa yang dimaksud kenapa sih siswa itu harus belajar sendiri tadi ya, atau pendidikan itu harus ada yang diubah gitu ya, dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun. Ini saya pakaikan analogi. Ini analogi yang saya pakai juga di kelas pagi tadi, karena saya nggak kepikiran sekarang ya. Mungkin kalian punya contoh lain gitu ya. Kalau analogi saya misalnya, ini kalian pasti punya ya, setiap dari kalian. Anggapkan saja ini adalah HP. Saya nggak bisa gambar. Jadi ada HP itu jadul. Kalau kalian tahu, mungkin pernah lihat atau mungkin pernah nonton mungkin ya review-review HP jadul gitu zaman dulu. Saya masih pakai dulu ya waktu saya sekolah ya, waktu SMA gitu ya. Jadi saya punya HP-nya waktu SMA. Jadi ada HP itu dia layarnya segini doang. Terus tombolnya tuh beneran ada keypad-nya. Ada 9 atau ada berapa gitu ya. Jadi dari sebesar ini layarnya cuma seiprit ini. Ya. Dia hanya bisa dipakai buat SMS, telepon. Ada sampai HP itu ya cuma 2 ini aja bisanya. Terus berkembang lagi hampir mirip-mirip sama seperti ini ya, gitu ya. Jadi dia ada layar dan lain sebagainya. Terus berkembang lagi ada SMS, telepon, dan kamera. Berkembang lagi sampai akhirnya mungkin di sini
yang kalian pakai sekarang layarnya ya satu layar besar itu ya. Kalau misalnya kalian HP-nya berapa inci, ya segitu juga layarnya gitu ya. Kalau ditanya mana tombolnya, ya tombolnya bisa dimunculkan dan bisa dihilangkan gitu ya. Nah, sampai HP zaman now yang mungkin SMS, telepon ini sudah nggak relevan lagi. Karena ya HP zaman sekarang tuh ya smartphone, artinya dia sudah bisa dipakai dengan banyak sekali fungsi gitu ya. Malah fungsi dari HP itu sendiri yang SMS dan telepon yang dari awal itu sudah tidak relevan lagi di sini. Ya, jadi palingnya ya sosial media gitu atau misalnya browsing bacaan gitu ya. Kemudian apalagi nonton games gitu ya. SMS telepon ini mungkin lebih ke sekarang mungkin chattingan gitu kan. Kemudian telepon mungkin lebih ke sekarang video call. Nah, analogi ini sebenarnya mau saya antarkan ke alasan kenapa aliran filsafat pendidikan progresivisme itu ada gitu ya. Karena ini salah satu contoh gadget yang dia itu munculnya tidak sesempurna yang sekarang kita pegang sekarang gitu ya. Karena dia berevolusi juga gitu ya. Dia berubah juga dari zaman ke zaman. Ini waktu saya umur jangan umur ya, tahun 2000 misalnya 2012 gitu ya. Mungkin kalian masih balita kali ya, masih bayi. Nah, tahun 2012 ini ya HP masih yang seperti ini gitu. Jadi ada SMS dan telepon dan dua ini sudah sangat disyukurin oleh orang-orang waktu itu gitu ya. Jadi SMS ini ya memang untuk berkomunikasi lewat teks dan telepon ini berkomunikasi lewat suara gitu ya. Dan providernya ya pakai pulsa gitu ya. Jadi kita isi pulsa untuk ini SMS dan telepon ya. Nah, tidak ada tuh yang namanya kamera dan lain sebagainya karena memang pada saat itu zaman itu memang belum dibutuhkan kamera. Dan kamera itu ya memang hanya ada alatnya sendiri. Jadi kamera sendiri, HP sendiri gitu ya. Nah, akhirnya berkembang zaman, berkembang era, muncullah yang namanya HP baru lagi, dia udah ada SMS dan telepon, tapi dia ada kameranya. Ketika si baru ini muncul di masyarakat, yang ini pada saat itu masih ada. Tetapi apakah lebih laku? Tentunya tidak. Karena HP baru ini dia punya fitur yang lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Jadi artinya adalah kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan zaman, maka pasti ditinggalkan. Karena sudah tidak relevan lagi gitu ya. Nah, begitu juga dengan pendidikan menurut aliran filsafat pendidikan progresivisme. Bahwa pendidikan itu tidak boleh hanya begitu-begitu aja dari zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang gitu ya. Makanya pendidikan itu juga harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di masa itu, di masa sekarang ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika misalnya balik lagi ke sini ya, closingnya, kalau misalnya dua HP ini ada, maka tentunya yang baru tetap lebih laku dibandingkan yang lama dan akhirnya dari tahun ke tahun produksi HP yang lama ini tentunya tidak dilakukan lagi karena sudah tidak ada minatnya gitu ya. Kemudian yang ini mungkin bisa saja kalah saing dengan yang baru lagi gitu ya. Sehingga yang eksis sekarang atau yang muncul sekarang itu adalah yang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya gitu ya. Yang mungkin menawarkan satu gadget tapi banyak sekali fungsinya sehingga orang-orang itu lebih memilih untuk HP yang zaman sekarang dibandingkan HP zaman dulu sehingga kalian mungkin tidak menemukan HP zaman dulu lagi gitu ya. Ataupun kalau kalian temukan ya dia mungkin jadi barang antik kali ya atau barang rongsokan gitu ya karena sudah nggak dipakai.
Nah, begitu juga dengan aliran filsafat pendidikan progresivisme yang menganggap bahwa pendidikan itu harus bisa up to date. Seperti itu ya. Tuh. Kita ke sini. Jadi saya kasih contoh misalnya apa sih yang berubah dari pendidikan itu kalau menurut aliran filsafat ini ada yang harus diubah. Pendidikan itu kan banyak sekali dimensinya ya. Misalnya kalau kita lihat dari segi guru, ini kan masuk pendidikan. Dari segi siswanya, ini masuk pendidikan juga. Dari segi kompetensi, ini juga masuk pendidikan. Dari segi fasilitas, ini juga masuk pendidikan. Dari segi apa lagi nih? Dari segi misalnya mata pelajaran, itu juga itu juga ada di dalam pendidikan, gitu ya. Artinya, menurut aliran filsafat pendidikan itu ada yang harus diubah dalam pendidikan itu. Nah, perubahannya itu kita tidak tahu yang mana. Apakah dari segi guru, apakah ada yang dari segi siswa, atau guru dan siswa, atau guru siswa kompetensi, atau apa gitu ya. Tapi yang jelas adalah yang dia maksud ada yang berubah dari elemen-elemen ini. Gitu ya. Entah guru atau siswa atau semuanya atau ada salah satunya aja atau bagaimana gitu ya yang diubah. Seperti itu ya. Nah, makanya kalau kalian baca aliran filsafat pendidikan progresivisme itu walaupun dia hanya satu aliran, tapi menurut orang-orang yang mempercayai atau orang-orang yang setuju dengan aliran filsafat pendidikan ini, itu bisa saja berbeda lagi. Jadi dia satu kesatuan gitu ya, tapi nanti ada bercabang lagi. Menurut si A, aliran filsafat pendidikan progresivisme itu yang mereka ubah itu adalah guru dan siswanya saja. Tapi ada juga misalnya si B, oh kayaknya harusnya semuanya yang diubah. Ada juga misalnya si C, yang mana aja yang diubah gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi intinya adalah pendidikan itu ada yang harus diubah begitu ya. Nah, karena banyak sekali elemen-elemen ini, saya ambil contoh saja satu, apa sih yang harus diubah dalam aliran filsafat dalam pendidikan gitu ya. Kalau menurut kalian mungkin pasti ada contoh yang mungkin bisa kalian jadikan case gitu ya. Misalkan MAPEL, mata pelajaran. Saya mau mengubah pendidikan itu dari segi mata pelajarannya. Kenapa? Kenapa harus diubah gitu ya? Karena misalnya nih, saya lihat di SD, di SMP misalnya, SMA, dan ini kan perguruan tinggi ya. Ini saya ambil pendidikan nasional aja ya di Indonesia. Nah, anak SD itu dia belajar matematika. Dia juga belajar matematika di sini juga ada nih ya, matematika dasar ya. Nah, saya melihat bahwa anak SD ini yang saya tahu ya, mungkin bisa berubah kalau sekarang mapelnya mereka apa aja jumlahnya, tapi ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, lagi ada PKN, ada agama, ada penjas. Mungkin ada muatan lokal, ada IPS, mungkin ya di SD itu ya. Nah, ini begitu juga dengan SMP mungkin ya, ada beberapa juga yang dari SD itu ada juga di SMP, ada juga di SMA gitu ya. Nah, saya melihat bahwa mapel-mapel di tingkat pendidikan SD ini tuh banyak sekali gitu ya. Nah, kenapa nggak dikurangin aja? Kenapa harus dikurangin? Karena anak SD itu misalnya ya, mereka itu kalau dari segi kedewasaan atau pemikiran itu mereka itu belum bisa menerima banyak sekali materi dalam satu waktu gitu ya. Sehingga mungkin bisa aja mata pelajaran di SD itu dipangkas gitu. Atau kalau sekarang itu ada yang namanya istilahnya diintegrasi atau apa namanya tematik ya. Gitu ya. Tematik. Jadi misalnya si siswa itu belajar matematika, IPA,
misalnya, dan mungkin apalagi ya, gitu ya. Itu bisa dalam satu mata pelajaran yang jadi integrasinya, gitu ya. Kemudian ini paket 1, terus ini paket 2 misalnya terkait apa nih, agama plus PKN mungkin gitu ya, jadi satu gini gitu ya. Nah, sehingga siswa-siswa itu yang di SD itu tidak terlalu berat belajarnya gitu. Karena mereka memang secara kognitif atau secara otak gitu ya, mereka itu tidak bisa menerima semua mata pelajaran ini gitu ya, kecuali mereka sudah mulai lebih dewasa di SMP ataupun di SMA kayak gitu ya. Nah, perubahan yang seperti ini itu sudah bisa dikatakan berubah gitu ya. Jadi perubahan yang kecil seperti ini bisa dikatakan perubahan juga gitu ya, walaupun tidak signifikan. Seperti itu ya. Nah, kalau dulu mungkin ada yang namanya ada mata pelajaran yang seperti ini ya, dia dirinci seperti ini. Tapi kan kalau sekarang mungkin kalian punya adik kalian sendiri gitu ya, mereka lebih tematik gitu ya. Artinya mereka belajar itu bukunya satu, tapi mereka belajar matematika juga, IPA juga gitu ya, dan lain sebagainya. Itu karena terjadi perubahan itu gitu ya, terjadi perubahan yang membuat siswa itu juga nanti lebih efektif belajarnya seperti itu ya. Nah, selain itu misalnya ada perubahan apa lagi? Saya hapus lagi ya di sini. Pendidikan itu kan dia harus misalnya membuat lulusannya gitu ya, itu bisa langsung dapat kerja gitu ya, sehingga dia nggak nganggur gitu ya. Atau misalnya sekarang itu kan mereka harus adaptif dari perkembangan sekarang gitu ya, era global sekarang. Nah, apa sih misalnya yang harus berubah di kelas sehingga siswanya itu bisa dapat kerja dan adaptif ini gitu ya. Jadi mereka nggak nganggur. Kita bisa lihat dari keterampilan zaman sekarang tuh apa sih yang dibutuhkan ya. Mereka misalnya harus pintar bahasa Inggris gitu ya. Kemudian misalnya mereka harus punya literasi gitu ya, literasi yang tinggi, kemudian kemampuan kerjasama dan lain sebagainya. Ini saya ambil satu aja, keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semua misalnya ya, bukan hanya saya tapi juga adik-adik semua gitu ya, dan tentunya untuk anak-anak yang masih sekolah ya, mereka pasti akan dihadapkan dengan tuntutan untuk misalnya mereka harus bisa belajar bahasa, bukan belajar ya, bisa bahasa Inggris gitu ya untuk berkomunikasi. Kenapa bahasa Inggris ini dibutuhkan? Karena ya globalisasi, artinya orang-orang di negara manapun itu bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi bukan hanya di suatu daerah saja, di suatu pulau atau di suatu negara saja, tetapi di negara Indonesia misalnya mau berkomunikasi dengan orang luar di Malaysia atau di Thailand atau di Singapura, itu kan butuh yang namanya kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolahnya itu tidak membuat siswanya itu memiliki kemampuan bahasa Inggris, maka tentunya kalau menurut pendidikan progresivisme itu pasti harus ada yang diubah dari misalnya misalnya di sekolah, kalian bayangin deh, kalian waktu sekolah SD, SMP, SMA kan bahasa Inggris itu tetap terus dipelajari ya, jadi mapel. Tapi apakah ketika kalian lulus jadi lulusan SMA, lulus di SMA itu kalian sudah bisa bahasa Inggris atau belum? Sudah bisa ngomong bahasa Inggris belum? Belum kan? Nah, menurut mungkin aliran filsafat pendidikan ini, berarti sekolah itu belum mampu untuk membuat siswanya itu memiliki lulusan yang mampu berbicara bahasa Inggris gitu ya, atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, sehingga sekolah itu harus misalnya membuat kebijakan bahwa mapel bahasa Inggris itu adalah misalnya ya, ini misalkan saja syarat lulus gitu. Artinya berarti orang yang sudah lulus ini dia pasti bisa bahasa Inggris.
Jadi kalau misalnya dia itu nggak bisa bahasa Inggris karena syaratnya ini lulus, maka dia nggak lulus, gitu ya. Karena sayang kalau mereka lulus tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, misalkan begitu, gitu ya. Jadi ada ada evaluasi dari pendidikan itu melihat bahwa lulusan siswanya itu banyak yang belum kerja. Kenapa belum bekerja? Misalnya karena mungkin ada kemampuan yang dia nggak bisa gitu ya, atau nggak punya. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang harusnya nanti diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran-mata pelajaran yang nanti akan diubah. Misalnya mata pelajaran IPA itu nanti ada tambahan misalnya, gurunya metodenya jangan ceramah melulu, tapi harus praktikum terus misalnya gitu ya. Sehingga nanti anak-anak yang cita-citanya atau ada minatnya di bidang riset gitu ya, jadi peneliti, dia sudah punya kemampuan untuk meneliti dengan baik sehingga ketika dia lulus dia bisa langsung dapat pekerjaan seperti itu gitu ya. Jadi perubahannya bisa sesederhana misalnya mengubah mapel-mapelnya tadi atau mengubah syarat lulusnya, atau misalnya ternyata yang bermasalah itu gurunya yang membuat misalnya lulusannya itu tidak baik gitu ya. Maka gurunya ini nanti harus ada yang diubah, entah apanya, entah misalnya rekrutmen gurunya. Jadi gurunya itu nggak bisa semua orang yang lulusan SPD dan dia itu misalnya ikut PPG itu langsung jadi guru di sekolah. Misalnya, karena masalahnya ternyata di guru. Jadi gurunya itu standar dia jadi guru itu harus lebih tinggi karena dia yang akan ngajarin siswanya seperti itu. Atau misalnya masalahnya di bidang apa, fasilitas dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi itu pemikiran menurut aliran filsafat pendidikan progresivisme. Gimana? Banyak ya materinya ya. Jadi seperti itu adik-adik ketika kita belajar ya. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar kalian membaca secara pasif, tetapi seperti tadi kayak saya, kalian kata-katain itu atau kalian bisa bedah itu gitu satu-satu. Saya mau kasih lihat satu lagi tambahan materi yang tadi saya perlihatkan ke kalian mengenai tadi ya teks bahasa Inggris tadi. Karena kita tadi hanya belajar pakai bacaan bahasa Indonesia, sementara yang bahasa Inggris kita juga perlu gitu ya. Karena kalian pasti lagi-lagi harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini saya tutup dari satu quotes dari dari website tadi ya, terkait progresivisme ya. Di sini quotes dari website ini mengatakan bahwa being progressive requires the ability to think beyond the impossible and outside the obvious. Jadi artinya orang-orang yang progresif ya itu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir di luar dari ketidakmungkinan dan juga di luar dari segala hal yang umum gitu ya. Jadi tentunya mungkin orang-orang yang mencetuskan progresivisme itu adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan abnormal dalam hal pemikirannya itu tidak umum gitu ya. Jadi pemikirannya itu kreatif, unik gitu ya, outside the box, sehingga dia mencetuskan sepertinya pendidikan juga harus seperti itu gitu ya. Jadi membuat siswa-siswa itu tidak hanya jadi orang-orang yang sama semua pada akhirnya, tapi tidak punya ciri khas ya. Nah, website ini mungkin bagus untuk kalian karena saya juga tadi tidak sempat menjelaskan terkait tokoh pencetusnya. Di sini ada salah satunya adalah John Dewey. Kemudian yang paling penting di website ini itu adalah video. Jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa mana ya? Ini. Seperti apa sih progresivisme dalam pendidikan di kelas? Ini mereka menampilkan contoh-contohnya di kelas itu seperti apa metodenya, ya. Kalian bisa tonton di website ini. Kalau misalnya kalian tertarik, silakan nanti saya kirimkan linknya, gitu ya, untuk kalian bisa nonton seperti apa contohnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Tambahan dari saya tentunya banyak ya, karena saya yang ceramah di sini. Sebelum saya tutup,
janji saya tadi saya mau presensi. Mohon nanti apa yang saya minta bisa dilakukan, yaitu kalian bisa list ya 6 kelompok itu siapa aja orang-orangnya, nanti silakan kirim di WA group. Maksimal mungkin besok ya, saya tunggu. Oke. Filsafat pendidikan kelas, oh salah, kelasnya kelas B. Ini ya, sambil saya presensi kalian, jadi mohon orang yang saya sebut menyaut kalau mau dikasih hadir. Intan Kurniawati ada? Hadir, Bu. Najmi Aziza? Hadir, Ibu. Arda Putri Karisma? Hadir, Ibu. Atira? Hadir, Ibu. Zayan Salsabila? Hadir Ibu. Sri Wildayani? Hadir, Ibu. Mana orangnya? Hadir, Ibu. Tidak lihat kamu di situ. Kamu tidak on cam. Ibu on cam, cuman jaringannya tidak bagus. Febrianti? Hadir Ibu. Fauzia? Hadir Bu. Yastri? Hadir, Ibu. Titin Marwati? Hadir, Ibu. Siti Fahra? Hadir, Ibu. Nur Alivia? Hadir, Ibu. Mana orangnya? Kenapa tidak on cam? On cam, Ibu. Kalau di saya tidak ada mukanya. Dwi Aprianti? Hadir, Ibu. Edward? Hadir Ibu. Kok suara cewek, Edward? Suara. Oh, Ada. Nur Fadila? Hadir, Ibu. Mana mukanya? Hilang. Tidak ada mukanya ya? Ibu jaringan, Ibu. Rini Febrina? Hadir, Ibu. Novrianti? Hadir, Bu. Nur Lilis? Hadir Ibu. Sastia? Hadir, Ibu. Abdul Malik? hadir Bu. Mana orangnya? Hadir Ibu. Fitriani? Hadir, Ibu. Hadir. Mana Wahdia? Hadir, Ibu. Sutina? Hadir, Ibu. Safira? Hadir Ibu. Nur Amanda? Hadir, Ibu. Sri Wahyuni? Hadir, Bu. Ratika Aulia? Hadir, Bu. Lara? Hadir, Bu. Oke, bagus. Hadir semua ya. Dipertahankan semangatnya untuk 8 pertemuan gini ya. Biar kalian bisa hadir semua. Saya sudah simpan absennya. Jadi nanti seperti itu di pekan selanjutnya sampai selesai. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Karena sudah selesai juga waktunya di jam 3. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Tolong diingat
tugas kalian ya. Kalian bawa oleh-oleh tugas untuk berkelompok. Jadi kalian kerjanya berkelompok ya. Kalau misalnya ada yang cuma numpang nama, tulis aja di situ di cover namanya siapa tidak bekerja gitu ya, biar saya bisa tandain orang itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.